ngayoin kita gimana ya Mas, yang nggak bakal ini ya? Iya. Ngarepin orang juga nggak. Karena kalau kita hanya mengandalkan harus menghemat kos digerakin orang dan semua sebagai, ya nanti kita juga karena itu belum tentu ada sih. Itu Nah, ya, memang nggak itu gampang. semuanya orang punya kan. Belum tentu. Bisnis konveksi itu kayak industri on steroid gitu, dimana semua orang pasti butuh baju kan. Gue jelasin. Jadi tempat ini tuh kayak memproduksi baju secara massal gitu, dimana industri kayak gini tuh selalu on demand, selalu dicari dan digemari oleh anak muda. Nah, bisnis kayak gini juga tuh selalu rame untuk yang bisnis besar sampai komunitas kecil juga. Jadi udah banyak juga nih yang kecil-kecilan mulai bisnis konveksi seperti yang ada di dalam ini nih. Nah, gue bakal ngajak kalian buat ngobrol sama yang punya, buat gimana sih caranya biar tahu mulai bisnis tuh kayak gimana sih. Terutama kita nih yang muda-muda, yang jiwanya bisnis banget, kita bisa curi ilmunya dari mas-mas yang punya ini ya. Kalau kalian mau lihat dalamnya, gue kasih nih. Halo Mas, dengan siapa? Brian. Brian, Mas Brian nih. Jadi gini Mas, kita tuh dari Timor Ekonomi, saya Ibas dari Timor Ekonomi. Jadi kita tuh punya program baru Mas, gimana programnya itu ngajak penonton-penonton kita tuh buat tahu gimana sih caranya bikin bisnis gitu. Terutama untuk yang muda-muda. Ya. Karena katanya sih kebanyakan yang muda-muda udah males gitu Mas kerja di kantor, pengennya bisnis gitu katanya. Itu sebagian oknum. Ya. Boleh dong Mas diceritain sedikit nih usaha Mas yang luar biasa ini, T-shirt bar. Ini namanya T-shirt bar. Jadi T-shirt bar itu adalah toko jasa custom merchandise. Jadi ada kaos, ada jaket, ada topi, ada gelas, tumbler dan lain-lainnya. Itu udah saya jalanin sejak 2013. Mungkin sekitar sekarang udah 11 tahunan lah. Udah 11 tahun tuh Mas. Iya. Ini udah apa namanya? Semuanya bisa custom Mas? Apa Mas ini ready-in aja gitu desain-desain yang ada? Semuanya custom semua. Custom? Iya. Dan kita produksi sendiri semuanya. Semuanya sendiri? Iya. Dulu waktu awal-awal modalnya berapa sih Mas kalau mau nekat bikin bisnis gitu? Dulu awal modalnya sekitar 200 jutaan. 200 juta? Ya, itu untuk sampai konveksi gitu? Udah. Dan beserta sewanya semua juga udah. Waktu itu saya mulainya nggak kayak gini ya. Iya, mulai skalanya jauh kecil, lebih kecil. Dari teman ke teman kah apa gimana? Dari teman ke teman. Dulu jualannya bener-bener dulu pernah keluar masuk kantor, nawarin jasa. Bikin baju kantor gitu ya? Iya, dulu sampai saya sama ada satu staff sampai ya door to door juga sih. Nawarin dia. Berapa lama tuh Mas mulai ininya, mulai itu berdirinya sampai sekarang? Dulu waktu door to door tuh berapa lama? Mungkin masa bener-bener berat ngawalinnya itu sekitar setahun 2 tahun pertama lah. Ya. Itu sulit sekali ya mencari customer base yang rutin gitu. Apalagi kalau kita bukan dari keluarga di mana basic bidangnya itu ada di konveksi, karena saya keluarga nggak ada hubungannya sama itu sama sekali. Nah, kenapa milih konveksi? Kan nggak ada background tuh tadi Mas bilang. Mungkin ini ya, salah satunya, jadi dulu kan sempat kerja. Nah, di kantor itu, kantor sering pitching buat apa namanya, pengadaan kaos dan lain-lain. Oh iya. Gitu. Balik lagi nih Mas, ke yang tadi sebenarnya saya tertarik banget waktu Mas cerita ya background orang tua seperti ini, tapi yang Mas ambil ini. Bisa nggak kasih dikit tips nih biar yang mungkin yang di luar sana yang punya situasi yang sama bisa tahu gitu caranya gitu. Melalui proses lama-kelamaan ya bisa diterima lah. Mungkin juga orang tua juga butuh keterbukaan. Ada bukti juga nggak sih? Ada bukti pasti. Iya. Terus pada saat kita memulai itu kita nggak cuma asal pengen mulai, tapi we have to have a plan yang jelas gitu. Nah kalau
pasti kan selama membangun t-shirt bar ini kan ada senang susahnya gitu Mas. Iya. Boleh nggak diceritain senangnya apa, sedihnya apa gitu? Mungkin kesenangan yang simpel, yang kecil-kecil tapi bikin bahagia itu kayak kalau orang bilang senang hasilnya bagus, terima kasih, itu hal-hal kecil yang bikin kita jadi kayak memacu ingin lebih baik dan kerja terus gitu. Iya. Ya, Ngasih itu lagi gitu ya. pada akhirnya customer yang puas dan senang dia akan continue terus ya, dan dia adalah golongan customer yang kita perlu jaga. Momen sedihnya tentu kayak COVID kemarin ya. Oh itu berarti ikut turun Iya. banget Mas pas COVID Mas. COVID itu masa-masa sulit lah. Sebenarnya Iya. kita masa sulit kita tuh udah melewati lumayan banyak ya. Cobaan tuh ada terus ya. Iya. Dari dulu sempat setengah pulau Jawa itu mati listrik. Oh iya. Ingat gak? Iya. Nah itu saya juga nggak tahu tuh kita bisa ngelewatin itu gimana, karena kan kita sangat-sangat mengandalkan listrik ya. Iya kan alat konveksi pakai itu. Komunikasi dengan customer juga. Iya. Karena waktu itu nggak hanya listrik yang mati, tapi sampai aktivitas seluler, sinyal tuh nggak ada itu. Nah itu apa namanya jedak-jeduk sampai kita nggak bisa buka rekening, uangnya gimana itu. Challenging banget ya. Sebagai pengusaha ya, itu otak itu udah bener-bener diperes, dites. Begitu mesti muter otak gimana Ya caranya? gimana caranya kita bisa ngasih tau customer, karena kita orangnya care ya dengan hal-hal sepele gitu. Kita nggak bisa pas sudah nyala lagi bilang, oh sorry maaf ininya mati 3 hari gitu. Sebisa mungkin kita ngabarin semua customer kita ada masalah kayak gini nih gitu. Orang bertanya kan, kenapa dia rame kok malah tutup gitu? Because you don't really know melalui proses lama-kelamaan dia di balik ya bisa diterima lah. Bisa aja juga orang tua diajak teman beli ini juga nggak sih? ada bukti pasti. Iya. Terus akhirnya yang pada saat kita memulai itu kita imbasnya ke bisnis gimana bisnis itu adalah padahal we have to have a tempat dia nyari duit gitu. Lagi naik banget lagi gitu. Itu mungkin kalau gue pribadi nggak cuma pribadi doang, dari teman juga itu salah satu yang senangan yang simpel, yang kecil-kecil tapi bikin bahagia itu kayak. Makanya harus kalau orang bilang Mas, banyak belajar hasilnya jadi kita bagus, bisa terima tahu kasih, itu hal-hal antisipasi dan kecil yang gampang- bikin kita gampang jadi percaya kayak orang. persis ya, ingin lebih baik, harus kerja, mindsetnya harus disiplin gitu, fokus ya. Percaya sama apa yang ada di Pada hati akhirnya kalian, guys. customer yang puas. Jadi yang tadinya kita cuma terima-terima, kita cari vendor dalam hati sebenarnya juga udah kayaknya golongan customer Boleh juga nih jaga. kalau Peluangnya nih. peluangnya ada. Momen sedihnya budget kantor tentu kita kayak ini itu udah COVID kemarin ya, lebih banyak jadi lebih tahu. Berarti ikut turun Iya. banget Mas. Akhirnya mulai iseng COVID tuh, itu tawarin ke kantor sendiri apa kan? masa-masa enggak keluar dulu, abis itu belajar dulu. Aku belajar di Bandung. Oh, belajar di Bandung. Belajar sablon sama tentang kaos sedikit banyak, tentang jahit sedikit. Oh, Di iya. Bandung, Ingat baru habis itu baru. Iya. Nah itu saya Mas dulu kan tadi bilang cerita dulu kan ngantor gitu. ya. Terus maaf nih mungkin agak pribadi dikit. Pernah nggak sih ada omongan Juga. kayak Karena waktu itu Pernah nggak ada hanya listrik yang tolakan mati, gitu tapi nggak ya? Keluarga tuh ngapain sampai di kantor gitu. aktivitas. Jadi kalau kebetulan orang tua saya itu tergolong orang yang high achiever ya. Nah, High achiever dan uangnya gimana itu Challenging banget ya. mindset sebagai pengusaha ya boomer sejati lah. Ya. Jadi apa namanya ide Itu ingin mesti punya muter usaha otak, itu gimana sesuai caranya. ya gimana caranya kita bisa ngasih tau customer. Ya, Karena kita Terlebih, orangnya bapak itu care ya dengan backgroundnya hal-hal BUMN. sepele gitu. Kita nggak itu kan ya BUMN lagi. lebih sulit lagi di twist gitu ya. Nah, terus mau dia anak sekolah, mau dia direktur, manajer, ya kita semua kita perlakukan sama. Kita punya standar. Balik lagi nih Mas ke yang tadi, sebenarnya saya tertarik banget waktu Mas cerita ya background orang tua seperti ini, tapi yang Mas ambil ini. Bisa nggak kasih dikit tips nih biar yang mungkin yang di luar sana yang punya situasi yang sama bisa tahu gitu caranya gitu. Akhirnya yang Imbasnya itu ke- imbasnya ke bisnisnya. Iya. Dimana bisnis itu adalah Namanya orang padahal, tua ya. modal tempat dia nyari duit gitu, dan Lagi naik dipastikan banget lagi gitu. itu datang dari orang tua. mungkin kalau gue pribadi dari nggak cuma pribadi doang, tapi itu temen pun juga
kalau kita mulai bisnis pertama, kalau ibaratnya kalau orang tua punya garasi nggak kepake, kita bisa pakai, kita pakai untuk Kita menghemat kos tahu antisipasi dan sebagai jam start buat persis ya kan. Harus, nah itu proses buat mindsetnya harus disiplin gitu. Dari memang nggak gampang ya. percaya sama apa yang Salah ada satu di yang hati pertama kalian, itu, guys. iya, kita sebenarnya itu mirip-mirip kayak kita kuliah, kita bikin proposal, terus kita ke dosen. Iya. Ya, sebenarnya mirip-mirip. Kalau orang tua dia punya latar pendidikan yang lumayan tinggi, pasti dia akan make some time. Akhirnya mulai iseng tuh, tawarin ke kantor dan sendiri buat atau mengerti ke mahal kantor. itu. Dan kita mulai dengan modal yang kecil dulu aja, ya. Pas dia lihat ternyata ada hasilnya, baru mereka, ini ternyata nggak banyak juga ya, boleh juga ya, gitu. Bisa juga nih anaknya, gitu. Iya, baru habis itu baru. Jadi kalau bisnis tuh mulai. Dulu kan Nggak tadi bilang hanya cerita soal ngomongin bukan dari kantor. yang masih lulus kuliah, mau orang tua, Terus mau makin gimana, gitu. atau even yang udah berkaum, sudah kawakan sekali, Pernah nggak sih ada bisnis tuh omongan selalu kayak kita pernah harus ada bikin tolakan gitu POC-nya, nggak dari proof of keluarga? concept-nya. Udah Bahkan kantor, even startup tuh sebelum dia bisa minta modal ke investor yang besar, dia harus datang dengan POC gitu. Yang ngasih tahu nih bahwa yang sangat modal saya ini jalan. jati lah. Ya, saya Jadi, ini apa yang namanya waktu segini banyak ide Ya, yang foundernya Indonesia lah ya, itu ada sesuatu portfolio. yang Jadi nggak sangat cuma luar kultur aja. Ya. Proposal kosong lebih ya Belum ada bapak geraknya, itu tapi bahkan diajuin juga gitu Iya, kan. dan itu Nah, itu se ya. Lagi. lebih sulit lagi. Nggak harus dalam Di-twist tahap gitu ya. sudah profit tuh nggak harus. Mau dia anak Yang sekolah, penting mau dia bahwa ini sudah jalan. direktur, Kalau manajer, ya kita semua kita pacar waktu itu di sama. posisi yang kita punya standar. Balik lagi nih ya Mas, dia sendiri juga ke yang tadi banyak sebenarnya saya tertarik cari- banget kok. cari kerja juga dan Ada lain-lain. kegiatan masing-masing. Iya. So I guess saya tuh sadar bahwa ya mungkin support systemnya adalah saya sendiri. Keren Ya. loh. Positifnya Jadi, diri sendiri. So I guess kalau menurut pribadi dari pengalaman dan sudah berkeluarga, becoming the support system is actually a very powerful source of motivation. Iya, Itu, bener, ya. bener. Kalau udah kitanya yang ngayain kita, gimana ya Mas yang nggak bakal ini ya? Iya. Ngarepin orang juga nggak. Karena kalau kita hanya mengandalkan harus Untuk menghemat kos digerakin orang dan semua sebagai ya nanti kita juga karena itu belum tentu ada sih. Itu Nah, ya, memang nggak itu gampang. semuanya orang punya kan. Belum tentu semuanya Salah ya. yang Pertama Iya, itu makanya dari diri sendiri. bahkan aja. kalau kita punya sebenarnya pasangan itu mirip-mirip sekalipun kayak ya kita pasangan kuliah. punya masalah sendiri dalam hidupnya. Terus kita Waktu pas Mas udah mulai ini nih, udah mulai sibuk banget nih, udah mulai naik nih. Iya. Berarti kan pacar ada tuh waktu itu. hmm, Pernah ada ini nggak Mas? Kayak cekcok kayak kamu sibuk banget sih, kamu tang udah make some berdiri time nih gini, ada nggak sih? membaca dan jadi kalau pebisnis sama orang kerja, pebisnis itu nggak punya jam kerja. Heeh. Jadi kalau orang nih dia dari kerja habis itu dia resign buat bisnis itu kayak juga, dia boleh juga ya gitu. Bisa juga enak resign ya. dari Iya. kerja. Jadi kalau bisnis 8-10 jam sehari untuk kerja 24 jam Nah, sehari. itu ya. kan. Si lulus Jualnya kuliah berapa mau orang itu tua udah mau ada. gimana Ya. atau even yang udah pasti perhitungannya lebih matang. Terus itu Nah, selalu kita harus Kamu bikin pernah ketipu nggak sih? POC-nya, proof of Oh. concept-nya. Waktu Bahkan zaman- even startup tuh sebelum dia bisa minta modal ke Kan nggak dibayar. invest kejadian-kejadian itu ada terus ya. Potensi menipu ada terus, ada yang nge-transfer Bisnis ngirim modal saya ini jalan. transfernya saya Editan. ini Kita yang boleh water ini nggak, segini Mas? banyak Ada yang portfolionya beli lah segini ya. banyak Iya. ada portfolio jadi nggak cuman Dikenalin ini tuh proposal alat ini kosong aja. buat dia. Belum ada geraknya Iya. tapi diajuin gitu. Iya, kan. dan itu se minimum mungkin sih. Nggak harus dalam tahap sudah profit tuh nggak harus. Yang penting Udah ada. bahwa ini sudah jalan. Kalau pacar waktu itu di posisi yang ya dia sendiri juga banyak masih kerja juga dan Ada lain-lain. kegiatan masing-masing. Iya. Mesti So I guess Juga. saya tuh sadar bahwa ya, Anjing mungkin gitu ya. support systemnya adalah saya sendiri. Keren loh, Rin. Itu Jadi- di press di sana gitu Iya, ya. Karena produksi kita banyak, terus kita perlu hasil yang konsisten. Jadi kita pakai mesin pressnya yang udah hidrolik, yang udah heavy duty.
Oh, yang nggak mesti di kan ada tuh yang nunggu dulu ya. Kalau Iya, di situ iya. dilepas baru kan. Ayo, Ini kita udah yang cepet gitu ya. Mas, nggak bakal Iya. ini ya. Iya, Ngarepin karena orang kita juga mencoba kan. karena kalau kita hanya mengandalkan harus digerakin orang, kalau ini otomatis minimal dari segi konsistensi press dan suhu tuh sama. Nah, belum tentu semuanya orang punya kan. Belum tuh semuanya ya. Iya, makanya dari diri sendiri. Bahkan kalau kita punya pasangan, ada mesin bordir juga punya ah masalah. ini di bordir. Ya. Waktu pas Mas Kita waktu baru itu gue udah pakai mesin ya. Sibuk Iya. banget udah mulai naik nih. Iya. Berarti kan pacar ada tuh waktu itu. Pernah ada ini nggak Mas? Berarti ini masnya sambil cekin juga dia bakal presisi ya mas ya? Ya. Jadi kalau pebisnis sama orang kerja, pebisnis itu nggak punya jam kerja. Jadi kalau orang nih, dia dari kerja, abis itu dia resign buat bisnis itu kayak Paling gitu aja ya cerita dari Mas Brian ini, seorang pemuda yang sukses di dunia konveksi. Mas boleh ini nggak apa namanya si ajak jualnya teman-teman berapa, itu udah harus ada. buat Dan bikin berani buat berbisnis juga kayak Mas Brian. Nah silakan Mas. Selama ini pernah buat teman-teman waktu yang zaman-zaman punya ide-ide bisnis ya, lurusin kagak. punya kepikiran bisnis, segerakan tuangkan ide bisnisnya ke sesuatu yang lebih konkret. Jadi nggak cuma mimpi aja. Kalau cuma mimpi nggak ada action, Kita boleh ini nggak itu Mas? nggak akan jadi apa-apa juga ya. Keliling. Boleh, Di- boleh. di dalam. Write down your Kenalin itu dreams alat ini, and turn it buat into ini. plans. Boleh Mas ya? And buat yang mungkin baru lulus kuliah gitu, sekarang ini mungkin situasinya lebih mendukung orang tuh bisa berbisnis tanpa harus kerja dulu, karena cara memasarkan produk tuh beda dengan dulu medianya nggak sebanyak sekarang ya. Sekarang medianya lebih banyak, lebih mudah, lebih instan. Kalau dulu masih banyak manual juga. Jadi jangan khawatir, turn your dreams into plans ya. Gua aja berani nggak lo? Berani nggak lo? Stand. Jadi kita pakai mesin pressnya yang udah hidrolik, yang udah heavy duty. Oh, yang nggak mesti di kan ada tuh yang nunggu dulu ya. Iya, Di iya. situ dilepas baru kan. Iya. Ini udah yang cepet gitu ya. Ya, jadi kita mencoba buat mengurangin apa namanya variabilitas error tersebut gitu. Kalau ini otomatis minimal dari segi konsistensi press dan suhu tuh sama. Ada mesin bordir juga. Ah ini nih bordir. Ya. Oh, bordir juga udah pakai mesin ya. Iya. Keren. Berarti ini masnya sambil ngecekin juga dia bakal presisi ya mas ya? Iya. Paling gitu aja ya cerita dari Mas Brian ini, seorang pemuda yang sukses di dunia konveksi. Mas boleh ini nggak apa namanya ajak teman-teman buat bikin berani buat berbisnis juga kayak Mas Brian. Silakan Mas. Buat teman-teman yang punya ide-ide bisnis ya, punya kepikiran bisnis, segerakan tuangkan ide bisnisnya ke sesuatu yang lebih konkret. Jadi nggak cuma mimpi aja. Kalau cuma mimpi nggak ada action, itu nggak akan jadi apa-apa juga ya. Jadi write down your dreams and turn it into plans. And buat yang mungkin baru lulus kuliah gitu, sekarang ini mungkin situasinya lebih mendukung orang tuh bisa berbisnis tanpa harus kerja dulu, karena cara memasarkan produk tuh beda dengan dulu medianya nggak sebanyak sekarang ya. Sekarang medianya lebih banyak, lebih mudah, lebih instan. Kalau dulu masih banyak manual juga. Jadi jangan khawatir, turn your dreams into plans ya. Gua aja berani nggak lo? Berani nggak lo?